teman-teman dan saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Pak D. Pujianto dalam acara Semangat Saja. Saya hadir di ruang pemirsa, di ruang saudara. Saya akan menemani saudara dalam beberapa menit mendatang ini. Saya harap saudara sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Nah, saat ini saya akan membagi berkat rohani tentunya apa yang saya sudah baca, saya sudah renungkan, dan itu saya akan bagikan kepada saudara sesuai dengan pemahaman dan keyakinan saya tentunya ya. Nah, acara ini namanya Semangat Saja. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal terjadi, peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita tidak bisa mengatasinya. Kadang-kadang kita merasa lemah. Kadang-kadang kita tidak berdaya. Tetapi ketika kita melihat bercermin dalam firman Tuhan, maka kita kembali disemangati. Nah, saya mengajak saudara untuk mendasari pertemuan ini dari Yohanes 20 ayat 26 sampai 31 ya. Yohanes 20, 26 ayat 31. Nah, saya memberi tema pada pertemuan ini adalah supaya kamu percaya. Saya akan bacakan ayat ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kemudian berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kalau saat ini kami bersekutu walaupun di udara. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh, supaya Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang imannya jatuh Tuhan bangunkan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, teman-teman sekalian dan saudara Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Kalau kita menyimak kondisi situasi saat ini, banyak orang Kristen termasuk saya ya, yang mengakui bahwa
Injil Yohanes adalah barang yang sangat berharga. Barang yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita. Itulah Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu barang yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah saudara menyadari seperti itu? Saudara pernah membaca Injil Yohanes ini? Yang kedua, yang berikutnya, konon buku tafsiran untuk Injil Yohanes ini ada 550 buku. Ini membuktikan apa, saudara? Ini membuktikan bahwa Injil Yohanes begitu terkenalnya. Injil Yohanes begitu terkenalnya. Perlu diketahui, saudara, perlu diketahui oleh saya dan saudara, bahwa Injil Yohanes ini banyak dibaca orang. Dan umumnya, kalau ada orang baru percaya, diminta oleh Bapak Pendeta membaca Injil Yohanes lebih dahulu. Kenapa? Karena dengan membaca Injil ini akan mengerti bagaimana Allah begitu mengasihi manusia. Kalau saudara baru percaya kepada Tuhan, maka saudara baca Injil Yohanes. Karena dengan Injil Yohanes dibaca sampai selesai, saudara akan mengerti bahwa Allah mengasihi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kebanyakan para hamba Tuhan, tidak semua, itu begitu. Kalau ada orang baru percaya, maka diberikan Injil Yohanes, baca sampai selesai. Ini merupakan PR, ya, pekerjaan rumah. Nah, saudara, ini menurut dosen ahli bahasa Yunani, ya, bahwa penulisan Injil Yohanes ini adalah menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan gampang diterima. Dalam mengajar bahasa Yunani kepada calon para hamba Tuhan di mahasiswa teologi, biasanya memang tugasnya adalah menggali atau membaca Injil Yohanes ini. Karena kata dosen itu bahwa Injil Yohanes dibanding dengan yang lain lebih mudah dimengerti. Saudara, Martin Luther mengatakan, saya belum pernah menemukan kitab suci yang begitu mudah dipahami, namun memiliki kedalaman pengertian yang luar biasa dan tidak bisa diukur dan tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Itu Martin Luther mengakui. Dan belum pernah, kata dia menemukan kitab suci yang begitu mudah dipahami, namun memiliki kedalaman pengertian yang luar biasa dan tidak bisa diukur dan tidak bisa dirangkai kata-kata. Saking memiliki kedalaman, memiliki kemudahan, tetapi juga pengertian yang menyentuh hati, saudara. Terus, apalagi yang bisa dimengerti dari Injil ini? Tentunya apa yang dikatakan Bapak Martin Luther itu memang mengagetkan. Karena apa? Karena ada istilah pengertian yang sulit untuk dirangkai dengan kata-kata. Artinya memang ada yang tidak bisa dimengerti. Namun ada bagian yang orang menjadi sangat jelas siapakah Tuhan Yesus itu. Memang kalau kita membaca kitab harus perlu disadari bahwa ada yang bisa kita mengerti. Bukankah begitu? Tetapi ada yang tidak bisa kita mengerti.
Saudara, itu Injil Yohanes. Ada lagi bagian-bagian yang menguatkan ketika kita menjadi lemah karena pergumulan-pergumulan hidup itu sudah wajar. Dan juga mengenai Roh Kudus yang membimbing orang percaya, yang percaya mendapat karunia Roh Kudus. Hanya Injil Yohanes yang jelas menyinggung masalah ini dibanding dengan Injil-Injil yang lain. Saudara, di dalam pasal 21, Yohanes menulis bahwa masih banyak perkara yang dilakukan Tuhan Yesus tidak tertulis dalam kitabnya. Artinya Yohanes mengakui bahwa ada murid lain yang menulis. Nah, terus Injil itu sebetulnya berapa? Injil itu 1. Hanya yang menulis 4 orang. Injil Matius, Markus, Lukas, dan sekarang Injil Yohanes. Saling melengkapi antara satu yang lain. Tetapi kalau ditulis semua memang dunia ini nggak muat. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, jadi ringkasnya apa yang saya sampaikan hari ini itu begini. Saya umpamakan ada 2 orang yang sedang meliput suatu kehidupan seseorang. Yang satu memakai foto saja, yang satu pakai video. Kalau yang pakai video, dia bisa mengambil orang itu dari bangun tidur, ya, makan pagi, mandi pagi, berganti pakaian, terus bekerja, bisa disyuting semua tanpa putus. Tetapi kalau yang foto, yang potret, itu hanya yang penting-penting saja. Mungkin ketika dia duduk di tempat tidur, difoto. Mungkin ketika dia mau masuk ke kamar mandi, difoto. Ketika dia mau sarapan pagi, difoto. Ketika dia ganti pakaian, mau ke kantor, difoto. Hanya beberapa yang penting. Saudara, itu yang saya bisa mengerti. Jadi sekali lagi Injil Yohanes ini adalah Injil yang gampang dibaca, dimengerti, lebih gampang dimengerti. Walaupun ada kedalaman-kedalaman yang luar biasa. Saya kalau membaca Injil ini banyak sekali tersentuh. Ya. Misalnya kalau saya membaca doa Tuhan Yesus, saya ini didoakan oleh Tuhan Yesus. Sampai saya percaya, menjadi orang percaya karena doanya Tuhan Yesus. Itu menyentuh hati saya ketika saya membacanya. Terus yang berikut yang menyentuh saya apa? Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia seharian, Tuhan Yesus yang diingat apa? Orang-orang ini lapar. Jadi Tuhan Yesus itu gampang tersentuh di dalam melihat kenyataan dan keadaan orang. Tidak ada yang pribadi seperti itu, mengerti keadaan orang lain. Saudara, yang berikutnya yang menyentuh saya, saudara, ya ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak mengelilingi kolam Bethesda. Orang sakit semua ini. Jadi kepercayaannya kalau kolam itu bergoncang, siapapun yang masuk pertama kali di kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya. Itu keyakinan. Nah, di situ ada orang yang sakit lumpuh 38 tahun. Bagaimana dia mau terjun? Untuk bergerak saja sulit. Tuhan lebih memperhatikan orang yang paling menderita ini untuk ditolong. Tidak semua disembuhkan.
oleh tangan Tuhan Yesus, kuasa Yesus. Nah, saudara, kiranya saudara sudah membaca kitab Yohanes sampai selesai. Dan saya senang apabila saudara menanggapi. Apabila saudara melihat nanti di YouTube, jangan lupa like dan subscribe dan share. Supaya banyak orang diberkati, tetapi juga saudara telah mendukung pelayanan saya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah mencoba menggali bagaimana Injil Yohanes. Tujuan Yohanes menulis adalah supaya kami percaya. Terima kasih bahwa kami sudah memenuhi harapan Yohanes. Kami telah membaca dan akhirnya kami juga telah percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan.